Hai Antv Lovers, ketemu lagi nih di Betis Berita Selebritis bareng aku Zahra. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, paling enak dan aman sih kalau menurut aku ya, mendingan di rumah aja sambil nontonin aku di Betis. Karena aku mau kasih info nih yang menarik tentang selebritis Indonesia dan India yang pokoknya semuanya adalah favorit kalian nih. Sebelum mulai jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya. Antv Lovers, nah yang akan kita bahas kali ini mungkin udah pernah ya kita bahas di episode sebelumnya, yaitu salah satu personil dari serial Mahabharata yang sangat fenomenal pada masanya nih. Coba tebak siapa? Ayo. Nah, bukan Syahir, bukan juga nih Finrana, tapi Lavanya Barwatch. Di episode sebelumnya nih, aku kan sudah kasih info ya tentang desas-desus keretakan rumah tangga antara Lavanya dan istrinya nih guys. Hal ini bermula saat Lavanya memposting di Instagramnya tentang kepergiannya ke India tanpa anak-anak dan istrinya. Wow, mengejutkan ya guys. Nah, daripada kita hanya bergosip aja nih ya guys, kali ini aku sudah bersama istri dari Lavanya Barwatch, yaitu Dede Priscilla. Hai Dede Priscilla. Halo Zara. Apa kabar? Baik. Say hello dong. Halo pemirsa. semua. Baik-baik aja ya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. By the way, sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk ngomong anak, ngomong anak di rumah. Ngomong anak. Apalagi nggak sekolah kan, jadi semua serba di rumah. Serba di rumah ya Bu, namanya juga lagi apa, mungkin school from home kali ya? Iya. Berarti anaknya sudah mulai ini dong? Sudah karena mulai mereka jatuhnya itu Playground ya? Atau enggak playgroup. Playgroup. Nah, karena yang satu 4 tahun dan yang satu 3 tahun. Jadi mereka dari 2,5 tahun tuh sudah mulai sekolah. Kalau di sana kan lebih cepat ya untuk siapa yang bisa baca bisa masuk langsung. Oh gitu. Berarti beda Jadinya banget ya dari beda. education Indonesia. Mereka maupun nggak di ada luar negeri. batasan umur untuk memulai sekolah. Gitu. Oh, sama sekali nggak ada batasan umur. Berarti nggak kayak di kita kali ya, beda sistem. Kayak SD kan harus 7 tahun. Kalau itu di sana nggak, yang penting nggak bisa usah. baca. Oh, nice. Itu good point loh guys. Terus by the way nih, kamu udah berapa lama sih tinggal di India? Di India dari awal nikah. Dari awal nikah. aku Berarti di mungkin sana. udah 6 atau 7 tahun ya? 5 ya? tahun. 5. Dari 2016 kan. 2016. Tapi waktu pas sebelum sama kenal Lavanya di Indonesia dulu? Di Indonesia. Saat itu pas baru kenal si Lavanya, kayaknya aku masih kuliah. Oke guys, seperti yang sudah aku sampaikan tadi nih, jadi banyak berita yang nggak enak nih tentang Lavanya dan juga Dede. Boleh nggak sih diceritain sebenarnya kenapa kok tiba-tiba Lavanya ini ke India tanpa anak-anak dan Mbak Dede nih? Apalagi kalau aku lihat ya di IG-nya Mbak Dede nih udah nggak ada loh postingan sama keluarganya lagi. Atau memang ini karena gosip-gosipnya nih. lebih pengen privacy kali ya untuk menjaga family gitu. Sebenarnya awalnya sih aku cuman biasa aja ya. Dan ada sih sedikit, biasalah kalau masalah keluarga, rumah tangga tuh pasti ada aja. Apalagi ini betul. yang berbeda culture dan negara, apalagi kita lagi sedang jauh-jauhan. Sebenarnya itu masalah biasa ya, namanya setiap rumah Sebenarnya tangga masalah mau biasa. dimanapun juga Cuman pasti salahnya ada permasalahan. sedikit ada keluar dari jalurnya yang seharusnya menjadi persoalan keluarga, jadi dibuka. Jadi banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Nah lantas seperti apa nih? Sebenarnya kita nggak ada masalah apa-apa. Oke, sama saya nggak ada masalah apa-apa ya? Iya, benar nggak ada masalah apa-apa. Sedikit misunderstanding tentang kita di sana, tapi semua udah clear kok. Nah itu guys, makanya jangan termakan hoax ya. Apalagi cuma ngelihat dari postingan IG doang, wah nggak ada nih pasti ada banyak. masalah nih. Tapi padahal sama sekali nggak ada loh, nggak ada masalah. Nggak ada. Nah, tapi by the way, kenapa nih Lavanya pergi ke India? Atau memang di sana lagi ada kerjaan kah? Atau gimana? Sebenarnya kita kan tinggal di India. Kita tinggal di India,
dan kebetulan di sini datang 2020 Februari kan belum ada COVID, kita Belum datang ada ke COVID, sini. ya, betul. Dan ternyata karena COVID, karena macem-macem, jadinya kita nggak bisa pulang ke sana. Ya, Sedangkan betul. akhirnya suami deh yang datang ke sini, si Lavanya datang ke sini. Niatnya nyusulnya Maret, nggak taunya sampai November tahun lalu. Dan sekarang dia pulang sendiri. Oke, berarti udah clear ya pemirsa. Jadi nggak memang- ada karena macam-macam. Iya, dan memang situasi dan kondisional seperti pandemi Iya. ini kan susah ya, maksudnya istilahnya Lavanya juga mungkin untuk menafkahi keluarga dan punya tanggung jawab akan keluarga ya, makanya Iya, mungkin di benar. sana juga dia Karena- punya kerjaan. Karena di sana pun sebagaimana. ada ini, bukannya kita nggak bisa pulang, tapi karena di sana ada flu burung. Ah, Flu burung kayak Oke. dari di India sampai sekarang konfirmasi juga dari Rusia kan ada. ya betul. Nah itu jadi kita kasihan sama anak-anak karena anak kecil-kecil kan kalau untuk dariku karantina pun nggak masalah tapi anak-anak kan kasihan. Nah itu dia poinnya, karena untuk menjaga anak-anak ya, dan di sana lagi kondisi flu burung, makanya Lavanya jadinya mungkin ntar dulu aja deh, Iya. daripada itu nanti yang malah sama justru anak. dari papahnya yang ngomong jangan dulu ke sana kasihan sama anak-anak. Iya, Lebih baik betul. kayak aku aja deh yang datang bolak-balik mau habis tenaga atau apa lebih baik untuk Iya. nge-save anak-anak. Iya, by the way nih, tapi kan netizen kan jadi bertanya-tanya ya, banyak banget yang nanya-nanya, ini kenapa sih, kenapa lagi fansnya banyak banget dong, Banyak baik di banget. India maupun di Indonesia nih. Nah, tapi nggak ada gitu maksudnya klarifikasi nih dari Lavanya sendiri, atau memang udah terlalu capek nih, udah cuek aja gitu. Kalau klarifikasi sebenarnya itu persoalan pribadi, lebih baik nanti biar orangnya. Iya. Orangnya langsung yang bicara kan lebih enak. Iya, Karena kalau menurutku aku sih nggak ada masalah apa-apa. iya. Cuman sedikit rada nggak enak kan, lebih baik biar tanggung jawab yang membuat masalah atau gimana ya itu. Berarti lebih untuk menjaga aja sih, daripada nanti malah klarifikasi taunya ada omongan A, I, U, E, O, malah jadi buat semuanya malah makin pusing kali ya. Iya benar. Hmm, Tapi so far semuanya tuh nggak ada masalah antara aku, dia, Iya. dan keluarga pun nggak ada masalah apa-apa. ingat ya guys, nggak ada masalah loh, nggak ada apa-apa. Tapi by the way kamu, aku mau tahu nih, gimana sih awal kenalnya sama Lavanya tuh awalnya? Awal kenal, aduh ini udah banyak banget yang nanyain ya dari di sosial media sampai tetangga pun sampai kalau ikut sama suami kemana-mana Tangga tuh di ini, India, Indonesia, di Indonesia semuanya. juga. Terus aku mau tahu. Sebenarnya kayak kita tuh ketemu di salah satu restoran di sini, dekat sini. Karena pas zaman aku kuliah tuh si papa kan adalah office-nya dekat sini. Dan dia lagi meeting, aku lagi sama teman di restoran, salah satu restoran. Nah dia lagi nge-gym kalau nggak salah sih waktu itu. Lagi nge-gym ya sekedar ketemu-ketemu gitu. Dan dia melalui temannya, nggak tahu temannya yang mana. Itu ya sekedar tukeran nomor telepon. Jadi kita di luar dari itu, kita komunikasi di luar. Gitu aja sih. Akhirnya nyambung. Tapi untuk menuju ke jenjang pernikahan itu, kenalnya kalian berapa lama? Kenal itu dari 2014. 2014. Iya. Nikah kan 2016 ya? Iya. Dia awal kesini kayak dari yang mana ya? Aku dengarnya tuh dari Bali ya. Bali, terus ada Pana Asmara Arjuna ya kalau nggak salah Iya. itu juga. Terus kita ketemu di sini. Gitu. Dari situ ya sekedar komunikasi di luar. Ketemu di luar kayak apa? Lebih dekat kan di sini nih, di mall, salah satu mall terdekat dari sini. Ya kita ketemu di sana. Karena saat itu pun aku juga masih kuliah. Oke. Gitu. Nah, kan akhirnya kamu memutuskan nih, memantapkan hati untuk menikah dengan Lavanya nih. Apakah ada rasa takut nggak sih? Misalnya karena kan, wah nanti akan berbeda budaya, atau memang karena udah terlanjur nyaman, cocok, wah ini nih pilihan gue nih, gitu. Sebenarnya kalau dibilang takut pasti ya. Namanya berumah tangga pasti. Entah itu sama orang Indonesia pun sama yang sama-sama negara itu pasti takut juga ada. Tapi ya namanya kalau dari niatan dianya serius ya. Dari awal aku bilang dilepas dari beda culture antara dia dan aku, dia mau mengikuti aku. Ya sudahlah dari situ. Dan dia langsung berani ketemu sama orang tuaku.
ya sudah lah ya. Action ya berarti. Dan kalau untuk menikah dengan orang luar negeri itu sebenarnya orang asing itu kayak di keluarga aku sudah biasa karena dari tante sampai sepupuku sekarang menetap di Abu Dhabi ya. Berarti memang udah di keluarga memang udah biasa ya untuk menikah dengan orang luar seperti itu. Iya. Nah, gimana sih Lavanya juga meyakinkan nih nikah sama kamu? Meyakinkannya dari Actionnya misalnya seperti apa? dari awal tuh aku bilang sama dia, aku bukan tipikal orang yang suka dipublish apa-apa dipublish itu segala macam kayak gitu. Dikit-dikit posting, mesra di depan orang gitu. Nah, itu dia. Dan dari dia niatannya seperti kayak berani mau itu mau menjalani itu segala macam dan dia berani untuk ke rumah bilang sama orang tua, bilang siap untuk menikah dan mau mengikuti semuanya. Ya sudah deh dari situ. Dan awalnya pun kayak orang tua takut dan mereka akhirnya juga lulus juga karena dia. Berarti awalnya sempat terjadi penolakan juga nih sebenarnya dari keluarga atau ada salah satu yang kurang setuju? Kayaknya sih kalau dari papa karena kan kemarin tuh baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah, ketemu sama dia. Jadi kayak yakin udah mau menikah, nggak mau kerja dulu, nggak mau itu dulu. Aku bilang yakin. Ya konsekuensi nantinya itu pun aku yakin aku siap buat ngadepin itu. Dari dianya pun sudah berani meyakinkan semua, ya sudah. Wah, gitu. Keren ya, lucu banget ya. Tapi pas kamu tinggal di sana ada culture shock-nya nggak sih? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa-apaan aja? Aduh banyak banget. Kalau hal seperti itu tuh seperti dari makanan. Nada. Kalau makanan aku nggak terlalu kaget ya karena makanan mereka tuh kayak makanan Padang sama makanan Aceh. Iya, jadi kita bumbu lah. Dan aku kan suka kuliner, jadinya nggak terlalu pusing. Dan kita juga masak di rumah kan, dia juga suami anak-anak tuh lebih suka makan di rumah, jadi kita yang ikut lebih mudah lah. Nah, kalau yang tadi kamu bilang nada nih apa-apa? Ketika ngomong atau ketika bicara, ketika seperti apa ya? Marah. Seperti orang Medan. Seperti orang Medan nadanya. Iya. Cuman sebenarnya mereka nggak sekasar itu, cuman nada mungkin tinggi. Jadi kita yang kesannya kayak aduh kayaknya kok rada-rada serem gitu. Kan kalau di Indonesia kan banyak nih ada yang dari Jawa, Solo dengan berbeda. Nah, maksudnya kebetulan nada, kan kalau di sana memang rata-ratanya kebetulan mamaku kan seperti itu. iya dari Jawa tuh. Dan logatnya kan lembut gitu. Dan itu di sana ya ampun sampai kayak gitu. Apalagi di jalan yang kalau di luar dari kota-kota besar tuh kayak melihat mobil mulus tuh wah gitu. Iya. Nah di sana tuh kalau kita lihat sedikit-sedikit keluar atau ke sini, ya ampun mobil di mana-mana tuh penyok-penyok atau rusak itu segala macam kayak kita yang langsung ya ampun sampai nggak ada spion pun juga ada loh. Nah, Lavanya kan famous banget nih ya. Gimana sih tanggapan netizen Indonesia dengan pernikahan kalian gitu? Banyak sekali yang julid-julid. Itu banyak sekali itu. Karena tadi pas udah tahu bintang tamunya Lavanya tuh banyak banget Kak yang nanya. Iya, itu sekalian dong tanyain gitu, nitip. Cuma dari aku nggak mau terlalu pusing kalau sama mereka. Kan kayak banyak orang yang mau nanggepin itu segala macam. Nggak sih, nggak terlalu pusing karena aku pun nggak mikir kayak kita hidup juga lepas dari mereka ya. Aku pun lebih ke arah rumah tangga. Jadi aku nggak terlalu peduliin itu semuanya. Yang penting udah membangun rumah tangga yang baik, terus fokus sama anak-anak, seperti itu ya. Aduh, makanya netizen ya, jangan pernah julid ya. Itu banyak sekali, apalagi netizen India. Tapi bagusnya ya, maksudnya Dede Priscilla ini, dia tuh benar-benar menjaga keluarganya banget. Maksudnya dari desak-desus apa segala macam, cuek, yang memang ya udah gue fokus untuk anak gue, untuk hidup gue, untuk keluarga gue, gitu kan ya. Benar. Salut sih. Dan mau tanya nih, tadi kan udah ngomongin kulturnya sampai memantapkan hati sama Lavanya. Lavanya orangnya seperti apa sih? Kalau di mata
seorang istri nih? Kalau kita kan mungkin udah tahu ya fans-fansnya seperti apa. Kalau di mata istri sendiri bagaimana? Nggak jauh beda sebenarnya. Di luar dari teman-temannya pun, dari orang-orang kerjanya pun udah melihat dia yang humoris udah tuh nggak bisa diem. Apalagi yang pecicilannya itu. Cuman kalau sama anak tuh sayang banget. Dia mau kayak aku takut kan kalau di sana sebenarnya mudah saja untuk pakai babysitter atau apa. Tapi dari aku bilang aku takut, dan dia pun juga takut sama sama orang lain yang untuk mengurus, apalagi banyak kan yang kayak seperti pelecehan seksual atau apa seperti itu. Jadi kita kurang percaya dia tuh baik mau mengurus keluarga, mau mengurus anak yang begadang dari awal itu mau semuanya. Entah dia capek dari luar kantor, dari itu tetap video callan atau apa. Fokus berarti sama benar-benar panutan keluarga banget ya. Berarti kan deket banget ya sama anak-anak. Nah sekarang lagi pisah ya karena tadi isu yang flu burung itu. Nah nanyain papahnya nggak nih anak-anak? Nanyain. Tapi kan bisa video call dong ya sekarang. Terakhir kita antar dia ke airport di Januari ya kemarin, Januari kemarin itu nangis sampai di rumah tuh nangis. Dua-duanya kita yang panik, pusing gimana ini, sampai papahnya kan sampai malam jadinya nggak bisa video callan langsung, itu nangis di rumah. Tapi akhirnya ya terbiasa karena video callan kan, setiap hari video callan. Ya, walaupun jadi LDR tapi tetap maksudnya yang penting yaitu ngabarin anak-anak dan maksudnya tetap keep in touch sama keluarga ya. Iya. Dan itu dia, berarti nggak ada masalah dan emang nggak ada apa-apa loh guys. Nah, jadi bicara tadi semuanya itu balik lagi nih ke culture. Tadi kan katanya nada doang. Terus selain itu ada lagi nggak nih yang mungkin kebiasaan di sana yang berbeda banget nih sama kehidupan yang ada di Indonesia? Mungkin ya lebih ke pakaian. Oh ya, pakaiannya gimana nih? Apa di sana Pakaiannya sari gitu atau apa? karena di sana kan kayak untuk sari itu tradisionalnya di sana, dan mereka tuh melekat banget. Jadi ya sedikit rada terbuka. Dan so far sih nggak ada apa-apa lagi sih. Cuman bahasa Susah nggak sih bahasa India tuh? susah gampang. Cuman bahasa Indonesia itu lebih bahasa India itu lebih ada yang ke Sanskerta. Oh iya. Jadi entah itu kayak kursi di sana juga kursi. Kayak gitu. Jadi lebih banyak sih, lebih banyak yang sama dengan Indonesia. Jadi kita lebih mudah. Berarti Dede udah mulai bisa bahasa India dong? Bahasa pasar. Bahasa pasar. Karena ibu-ibu kalau ya. ibu beli sayur gitu ya, mau pesan gitu, oh itu pakai bahasa pasar. India. Coba biasanya kalau mau ke pasar gimana? Kalau kita nanya kayak kita rupis, kayak berapa ini harganya, apa dari alu tuh kentang itu kayak tis, pacas kayak 30-50 rupiah kayak gitu aja. Berarti kalau ke pasar bener-bener sendiri tuh? Bisa belanja. Kita sebenarnya udah mempersiapkan di rumah, jadi udah biasa. Kita juga tanya kan ini berapa karena kalau di rumah nggak ada siapa-siapa, jadi aku harus ke sana. Sendiri ya. Pernah aku mencoba menyuruh suami dan pulangnya itu malah gak ada yang beres. Jadi mau tidak mau kita harus jalan sendiri. Independent woman banget ya. Sebenarnya asik banget loh, maksudnya berpinjam sama Dede Priscilla ini banyak banget hal yang bisa dikulik ya, khususnya tadi untuk menjaga privacy keluarga itu penting banget supaya nggak jadi asumsi atau perspektif orang-orang yang terlalu berkesimpulan yang negatif seperti itu. Bener. Dan juga sebenarnya lebih ke ngejaga anak-anak juga yang takutnya kan apalagi media sosial ya karena cepet ya jejak digital kan itu nggak pernah bisa hilang. Jadi takut nanti anak-anak mulai mengerti, dia bilang Mah, kenapa ini? Sama papa kenapa ini? Ini kenapa? Ya lebih baik mencoba lebih dewasa, lebih memahami ke depannya untuk anak-anak seperti apa. Wah, itu dia nih klarifikasi dari Dede Priscilla. Aku terakhir mau nanya-nanya juga nih, anaknya kan tadi bawa anaknya ya. Siapa? Dakshita sama yang kedua tuh namanya siapa? Pratishta. Tapi yang dibawa satu doang. Itu lucu banget. Dakshita aja yang dibawa. Sumpah, dari tahu ngeliat ya ampun anaknya cantik banget guys. Gimana itu dia lagi sibuk di luar. Gak nyangka loh ternyata perpaduan antara Indonesia dan juga India
Jadinya lucu. Jadinya lucu. Lucu. Malah aku ngeliatnya tuh kayak ala-ala Belanda loh. Kalau Iya. yang adiknya lebih ke bule, cuman kalau yang ini, justru kalau orang yang ditanyain, ini papahnya orang Arab ya? Aku bilang iya, bukan orang India, orang Arab. Iya, sumpah lucu banget. Hai. Kenapa? Come here, say hi. Say hi, say hi. Say hi to camera. Say hi to camera. Say hi to camera. Ayo. Why you feel shy? Gak apa-apa. Oh, Look at there. Look at there. Say hi. Tuh. Say hi, just say hi. Say hi. Hi. Gimana kalau kamu di YouTube? Hi guys. Hi guys. Maunya sama adiknya biasanya. Usianya 5 tahun ya. 4 tahun. This flower for you. Oh, flower. Do you like flower? Do you like flower? Oh, Untuk terkait dengan bahasa ini kan mix dong, maksudnya India, Indonesia. Nah, Dakshu or Dakshu? sebenarnya namanya Dakshita. Dakshita. Cuma dipanggilnya Dakshu. Karena di sana itu lebih kalau orang lucu-lucu itu ini apa? Kalau lucu-lucu itu di luarnya tuh di belakangnya diganti u. Kayak Oke. kayak kita ke orang sana tuh kayak gendut moti. Tapi orang sana ganti motu. Beta untuk anak dipanggilnya kayak apa? Beta, betu, sedikit ke ada uu-nya. Kayak mama. Ada mama itu ada antara mama dan caca itu paman. Itu diganti belakangnya jadi mamu atau cacu, itu yang sedikit lebih sayang. Seperti itu dan itu sebenarnya masuknya kategori budayanya juga Iya, memang seperti itu. Cuman kayak Oh, untuk so diimut-imutin aja, diganti sebenarnya sama namanya. Oke, nih kita mau nanya ya, pesan untuk netizen, kasih tahu dong alasannya kenapa postingan semua IG-nya jadi kosong nih? Atau memang tadi kan memang sudah sengaja kan memang untuk menjaga privacy. Nah, tadi kan sebenarnya sebelumnya ada banyak nih, tinggal 2 nih tadi barusan aku ngecek. Sebenarnya hanya mau men-sharing saja filter karena anakku punya Instagram sendiri, suami juga punya, jadi ya sudah disimpan, yang lainnya disimpan dan mulai yang baru begitu. Tidak ada masalah dengan sangkut pautnya dengan berita-berita yang beredar, itu nggak ada semua. Oke, nah Cuman tadi untuk membuat Instagram lebih intinya kayak new life lagi ya, maksudnya kayak start for beginning istilahnya lebih ke situ lagi ya. Oke, thanks ya buat Dede Priscilla, Sama-sama. nice talk ya, maksudnya keep in touch. Nah, thank you juga nih buat pemirsa TV Lovers yang udah pantengin kita terus ya dari tadi untuk talking ya. Pokoknya jangan lupa untuk saksikan terus Betis Berita Selebritis hanya di Antv Klik dan juga Klik Asik. Dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe. Saya Zahra pamit undur diri dan see ya!